Selamat pagi Sobat Dukin Altum yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Bersama kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan atas hari baru yang Engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah hari ini agar kami dapat berbagi berkat bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan bacaan hari ini. Bacaan dari Yohanes 12:24-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Duk en Altum yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita renungkan dari bacaan hari ini. Yang pertama, hidup di dunia ini untuk menghasilkan banyak buah, yaitu buah kasih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ada peribahasa yang cukup kita kenal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Artinya, setiap orang yang sudah meninggal pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Makna peribahasa tadi hampir sama dengan bacaan hari ini, bahwa kita tahu pada saatnya kita akan mati atau meninggalkan dunia ini. Dan apa saja yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita akan dikenang. Yang menjadi pertanyaan renungan adalah, apakah dalam hidup ini kita menghasilkan banyak buah seperti yang dikehendaki Allah, ataukah tidak menghasilkan apa-apa? Hari ini dengan bacaan ini kita diingatkan untuk menghasilkan buah bagi sesama di sekitar kita. Tuhan adalah kasih, maka buah yang kita hasilkan adalah buah-buah kasih sesuai yang dikehendaki Allah. Yang kedua, tujuan hidup di dunia ini adalah memelihara hidup dalam kekekalan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mencintai nyawa di sini mengandung pengertian mencintai diri sendiri. Jadi barang siapa mencintai dirinya sendiri, maka ia akan kehilangan dirinya. Mencintai Tuhan itu adalah suatu keputusan yang teramat sangat penting yang menentukan kehidupan kekal. Pada saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita harus melepaskan semua ketergantungan kita kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Hari ini merupakan pesta Santo Laurentius
Beliau rela mati dibakar atau dipanggang hidup-hidup oleh penguasa Romawi demi membela kaum miskin. Karena itu ciri utama dari karakter Yesus adalah kasih yang berkorban. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya agar kita memperoleh kehidupan kekal dalam persekutuan Allah Bapa dan Roh Kudus. Bacaan hari ini kita diingatkan untuk saling mencintai. Cinta seperti Tuhan Yesus ajarkan, yakni cinta tanpa membedakan dan cinta yang rela berkorban. Yang ketiga, setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan adalah kunci utama yang menentukan apakah kita berhasil atau tidak menghasilkan buah-buah kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sobat Duk in Altum yang terkasih, semoga perkataan Yesus pada hari ini menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini harus menghasilkan buah-buah kasih dengan cara kita harus mati dari segala keinginan kedagingan kita, seperti hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Kita harus memutuskan tujuan hidup kita di dunia ini, yakni berbagi kasih dan menghasilkan buah. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, bantulah kami mewujudkan kasih dengan mengasihi sesama. Ajarilah kami mengasihi, agar dapat mengasihi saudara-saudara kami, sebagaimana Yesus sendiri telah mengasihi dunia. Curahkanlah Roh Kudus ke atas kami. Singkirkanlah dari hati kami kedengkian, iri hati, dendam, dan keinginan mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, semoga kami hidup dalam kasih dengan semua orang, supaya dunia mengetahui bahwa kami ini milik-Mu. Amin. Tuhan beserta kita.